Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Raflaidillah. Eh, Lama tidak bersua di channel YouTube. Pada hari ini untuk materi kita itu tentang biostatistik kesehatan, yang mana dalam hal ini sebagai refleksi kembali ya terhadap materi yang mungkin sudah disampaikan di kelas, namun sebagai awal pembuka ini, materi ini memang sesuatu yang sangat diperlukan sebagai seorang mahasiswa, apalagi pada saat nanti di tingkat akhir, yang mana biostatistik ini adalah sebagai alat ukur ya untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi dalam sebuah penelitian kita. Nah, ini tentu akan mempermudah penelitian-penelitian yang akan dilakukan ke depannya. Oke, tidak berlama-lama, yang ingin saya jelaskan tentang dasar-dasar biostatistik kesehatan, yang mana seperti yang kita ketahui semua bahwa biostatistik terdiri atas dua suku kata, yaitu bio dan statistik, yang mana bio itu adalah makhluk hidup dan statistik itu berasal dari asal kata status atau stats. Kalau dari segi bahasa Latin, status itu berarti negara, dan diambil dari bahasa Inggris yaitu state, yang artinya juga negara. Nah, ini akan menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua, kenapa negara ya. Nah, nanti kita lihat di slide selanjutnya kenapa makhluk hidup dan negara ya, biostatistik. Nah, menurut sejarah yang dituliskan dalam beberapa referensi yang saya dapatkan, bahwa statistik atau sama dengan negara ya, baik itu diartikan dari segi bahasa Latin maupun bahasa Inggris, ini dulu digunakan untuk data-data yang berhubungan dengan negara, seperti statistik tenaga kerja, jadi statistik kehutanan, statistik pendidikan. Sekarang berkembang ke seluruh aspek kehidupan, seperti untuk produk, industri, teknologi informasi, bisnis, hukum, dan lain-lain. Jadi statistik memang lebih dikenal dulu dengan data-data yang berhubungan dengan negara ya, seperti data-data kependudukan, data-data tenaga kerja, data-data pengangguran, kemiskinan ya, seperti itu. Nah, namun secara implementasi dan serta fungsinya, tentu ini berkembang terus dari ilmu pengkajian data-data untuk negara, tapi berkembang luas menjadi data-data untuk produk industri misalnya kan, untuk produk marketing industri, teknologi informasi ya. Nah, dan data-data ini digunakan untuk pengembangan pembangunan ya, seperti di bidang industri, teknologi informasi, bisnis, dan hukum. Nah, inilah mengapa kata status atau stat ya diartikan sebagai statistik ya, biostatistik. Nah, biostatistik sendiri itu ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasi dan mempresentasikan data. Itu menurut Prof. Dr. Stang Abdurrahman Epkes. Jadi kalau kita berbicara biostatistik, ya itu ilmu yang bagaimana kita bisa merencanakan, mengumpulkan, menganalisa, dan menginterpretasikan data-data tersebut. Jadi bukan hanya mengelola, mengumpulkan data, tetapi secara garis besar statistik mengajarkan kita untuk melakukan interpretasi dari data yang ditampilkan. Nah, untuk statistik pada hari ini ya digunakan untuk membantu kehidupan manusia maupun kehidupan organisasi ataupun negara, seperti misalnya yang kita kenal
di 5 tahun sekali itu ada yang namanya sensus penduduk ya, yang mana dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan atau menganalisa data-data kependudukan ya. Kemudian tidak lupa pula di bidang kesehatan yang kita kenal ada pendataan penyakit-penyakit yang sedang hangat di Indonesia, yaitu tentu ada data-datanya. Nah ini sekarang digunakan, contohnya kemarin untuk COVID-19 saja ya, kita sangat dibantu oleh data-data statistik ya, mulai dari pemetaan, penyebaran rantai penyakit dan lain sebagainya. Nah tentu banyak lagi yang bisa kita lihat dari sini, seperti misalnya quick count pada pemilu, pilkada dan lain sebagainya. Dan juga dari segi pengembangan bisnis ya dilakukan dalam menganalisa pasar ya, seperti itu. Jadi banyak kegunaan ataupun fungsi statistik, bukan hanya sebagai bentuk produk penelitian ya, tapi tentu untuk pengembangan dan juga sebagai analisa untuk melihat fenomena ke depannya ya. Nah, peranan statistika yang ada 4. Yang pertama adalah peranan statistika dalam penentuan sampel penelitian. Yang kedua, peranan statistika dalam pengembangan alat pengambilan data. Yang ketiga, peranan statistika dalam penyajian data. Yang keempat, peranan statistika dalam analisis data atau menguji hipotesis ya. Jadi keempat komponen ini menjadi peranan statistika secara umum, yang mana tentu sudah saya jelaskan bahwa statistika ya bukan hanya bagaimana kita merencanakan, tapi bagaimana juga kita mampu membaca atau menginterpretasikan data tersebut ya. Sebagai orang statistika ya tentu kalian harus memahami ataupun paham dalam menyajikan data dan tahu bagaimana menyampaikan data tersebut melalui apakah itu menjawab hasil hipotesa kalian sebelumnya ataukah belum menjawab hasil hipotesa tersebut ya. Itulah semua statistika. Oke, fungsi statistika kesehatan ya, kita sudah mulai masuk kepada fungsi statistika di kesehatan, bahwa secara lebih rinci bahwa digunakan untuk perencanaan program pelayanan kesehatan, kemudian menyelesaikan masalah kesehatan, analisis berbagai penyakit selama periode waktu tertentu, menentukan penyebab timbulnya penyakit baru yang belum diketahui, kemudian menguji manfaat obat bagi penyembuhan penyakit, dan secara administratif dapat untuk memberi penerangan tentang kesehatan kepada masyarakat. Nah, ada beberapa pengelompokan untuk statistika yang perlu kita ketahui, bahwa statistika deskriptif, ada juga statistika induktif dan inferensial, ada statistika parametrik dan statistika parametrik. Nah, mari kita lihat peran dan fungsi statistika deskriptif. Statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Misalnya umur, jenis kelamin, ataupun status perkawinan. Jadi statistika ini hanya menggunakan data-data yang menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja ya. Dan itu sifatnya sudah ketetapan, bahwa seperti jenis kelamin, kita tahu kalau jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Kalau status perkawinan itu misalnya mengandung unsur belum kawin atau kawin ya. Jadi sudah ada ketetapan. Umur pun begitu ya. Nah, untuk statistik inferensial, statistika yang menggunakan data dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil. Nah, untuk menganalisa hubungan misalnya hubungan pertambahan berat badan ibu hamil dan berat lahir di daerah Samarinda, diambil sampel dari rumah sakit daerah AWS ya. Misalnya seperti. Jadi untuk statistika inferensial ini sifatnya akan jauh lebih luas untuk melihat sebuah hubungan ataupun pertambahan berat badan. Nah, seperti itu ya. Kalau kita ingin melihat pengaruh hubungan ya, beda, jadi itu sudah masuk kepada statistik inferensial ya. Itu sangat berbeda dengan statistik deskriptif. Kemudian statistika parametrik, pendugaan dan uji hipotesis harga
parameter populasi didasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis telah ditarik dari suatu populasi distribusi tertentu, misalnya dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, ini biasa menggunakan asumsi mengenai populasi membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan level data interval ataupun rasio. Nah, kemudian statistik non parametrik, pendugaan dan uji hipotesis. Harga parameter populasi didasarkan pada anggapan bahwa skor yang dianalisis telah ditarik dari suatu populasi dengan bebas sebaran tidak mengikuti distribusi tertentu, misalnya dari populasi yang berdistribusi normal. Biasanya berlaku dalam penelitian dengan data pencacahan atau enumeration data dengan skala nominal atau skala ordinal dan sampel-sampelnya kecil ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan bedanya. Apa perbedaan data dan informasi? Nah, pasti kalian masih pada bingung untuk membedakan tentang data dan informasi. Nah, di sini bisa saya jelaskan bahwa data adalah keterangan mengenai suatu persoalan baik dalam bentuk angka ataupun numerik maupun dalam bentuk kalimat atau alfanumerik yang diperoleh dari hasil pengukuran atau pengamatan karakteristik atau ciri dari suatu objek yang diamati. Kemudian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Tentu ini sudah bisa kita bedakan bahwa informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang sudah dikelola dengan baik sehingga menimbulkan atau menghasilkan informasi. Sedangkan data itu sendiri hanya berupa data numerik, baik itu kuantitatif atau kualitatif yang belum diolah dan belum bisa ditarik sebuah informasi di dalamnya. Oke. Mungkin sampai sini bisa kalian pahami. Ada beberapa jenis data menurut bentuknya. Ada data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan angka melalui alat-alat ukuran ya, baik itu data diskrit maupun kontinu. Nah, data kualitatif adalah, kemudian ada data kualitatif adalah data mengenai sifat-sifat, contoh sembuh, rusak, gagal. Jadi sifatnya memiliki sifat ya, atau seperti itu. Kemudian jenis data menurut sumbernya itu ada dua juga, yaitu data primer jika itu diperoleh, jadi data primer dan data sekunder. Kalau data primer adalah data yang diperoleh langsung. Nah, ini biasanya penelitian kita yang kita peroleh langsung dari narasumber ataupun responden penelitian itu dianggap sebagai data primer ya. Nah, contohnya misalnya sensus penduduk atau hasil penelitian mahasiswa. Kemudian data sekunder dalam hal ini data yang tidak diperoleh secara langsung, artinya data yang dikumpulkan oleh kantor dan instansi. Lebih singkatnya bahwa data sekunder ini sudah tersedia dalam sebuah instansi atau organisasi yang kita tuju, sehingga kita hanya memperolehnya saja ya, seperti itu. Kemudian jenis data menurut waktunya, ada data cross section yang data dikumpulkan pada suatu waktu tertentu yang bisa menggambarkan sebuah keadaan atau kegiatan pada waktu tersebut. Adapun yang kedua adalah data time series, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu sehingga pada perkembangannya atau tren yang menunjukkan arah secara umum sebuah fenomena. Nah, selanjutnya dalam biostatistik juga kita mengenal yang namanya populasi dan sampel. Nah, populasi adalah kumpulan elemen atau individu yang ingin diketahui karakteristiknya, disebutlah populasi. Nah, kemudian ataupun sedangkan sampel adapun adalah bagian yang diambil dari populasi tersebut. Ya, itu yang dikatakan sampel. Kalau populasi adalah bagian besar ya dari kumpulan orang-orang, kemudian sampel adalah yang mewakili dari populasi tersebut ya. Ini ada beberapa ketentuan dalam menentukan sampel. Mungkin di video selanjutnya kita akan membahasnya lebih rinci lagi. Nah, mungkin cukup sekian untuk video pembelajaran pada hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau berkomentar, silakan untuk mengetiknya di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.